Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulope Aprilia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ekonomi Evaluasi Proyek Publik kelas E dari Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul tentang studi kelayakan finansial proyek pembangunan kawasan pasar terpadu Blimbing, Kota Malang. Di mana di sini ada sebuah bangunan proyek yaitu tentang pasar, di mana apakah pasar ini layak dilakukan atau tidak layak. Saya akan menjelaskan pada slide berikut. Gambaran umum tentang proyek pembangunan di kawasan Blimbing, Kota Malang, di mana sebagai kota terbesar, Malang memiliki luas 110,6 km persegi dengan jumlah penduduk 895.537 jiwa. Dalam hal ini, banyak pembangunan yang terjadi di Kota Malang seperti adanya pembangunan gedung-gedung apartemen, mal, hotel, supermarket, dan lain-lain. Kita ketahui bahwa Kota Malang adalah termasuk kota pariwisata yang selalu dikunjungi banyak wisatawan, di mana dalam hal ini suatu pembangunan pasar ini sangat dibutuhkan bagi daerah pasar Blimbing, di mana dengan perpaduan antara pasar modern dan pasar tradisional. Apakah dengan adanya hal ini kita akan menganalisis suatu adanya pasar ini layak dibangun atau tidak? Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode kelayakan finansial pada proyek pembangunan pasar terpadu Blimbing, Kota Malang, di mana dalam hal ini kelayakan finansial dengan menggunakan perhitungan NPF, IRR, BCR, dan PP. Dan untuk yang ketiga yaitu suatu perhitungan pada segi sensitivitas untuk melihat adanya analisis kelayakan suatu proyek terhadap keadaan yang terjadi. Perhitungan ini sendiri kelayakan finansial di dalamnya suatu bunga yang berlaku pada saat ini sebesar 7,5% yang bersumber dari BI Rate tahun 2017. Di mana dalam hal ini kita menentukan 7,5% ini yaitu menentukan suatu proyek adanya proyek pembangunan suatu pasar layak dijalankan atau tidak. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perhitungan NPF, IRR, dan BCR, di mana dalam hal ini kita menentukan pada ketiga perhitungan tersebut suatu adanya proyek layak atau tidaknya untuk dijalankan, di mana dalam hal ini kita menggunakan total cash flow, di mana dengan diskon faktor 7,5%, yaitu pada NPF tersebut menghasilkan min 20020142.500, di mana hal tersebut untuk tahun berikutnya ditambahkan yaitu menghasilkan 65.449.572.925. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perhitungan IRR dengan diskon faktor 11%, di mana diskon faktor ini dengan 11% yaitu menghasilkan di mana DF sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus 11% pangkat 1 yaitu menghasilkan 0,9009, dan setelah itu menghasilkan dengan total cash flow menghasilkan NPF min 193.896.24668 dan seterusnya sehingga mendapatkan total 11,266164.645. Selanjutnya kita menghitungkan IRR dengan diskon faktor 12%, di mana diskon faktor ini yaitu 12% sama dengan DF 1 dibagi dalam kurung 1 plus 12% pangkat 1 yaitu menghasilkan nilai 0,8929, yaitu selanjutnya dengan total cash flow yang ada. Setelah itu menghasilkan 192, 165, 0,25, 225, selanjutnya seperti itu sehingga ditambahkan dengan menghasilkan min 443.739.869. Setelah hasil perhitungan IRR 11%, 12%, kita dapat menghitung hasil perhitungan IRR dalam kondisi keadaan normal, di mana dalam hal ini kita akan menentukan sebuah IRR ataukah dalam sebuah proyek layak atau tidak untuk dijalankan atau dioperasikan. Nah, hal ini kita dapat
menghasilkan dengan perhitungan IRR dengan rumus IRR sama dengan I1 plus NPF positif dibagi NPF positif dikurangi NPF negatif dalam kurung I1 min 2 sama dengan 11% plus 11,266,164,645 dibagi 11,266,164,645 min dalam kurung min 443.739,869 dalam kurung 12% dikurangin 11%, yaitu menghasilkan 11% plus 0,96218 dan menghasilkan dengan IRR yaitu menghasilkan 11,96.218%, di mana hal tersebut layak dijalankan karena lebih atau di atas 7,5% atau 1, sehingga dalam hal ini suatu proyek layak dijalankan. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perhitungan benefit cost ratio, di mana parameter ini yaitu kita mencari suatu adanya manfaat dan biaya pada suatu proyek yang ada, ataukah manfaat atau biaya pada proyek yang terjadi akan dijalankan, di mana dalam hal ini suatu benefit cost ratio kita mengetahui pada tahun pertama untuk suatu pendapatan yaitu 0 dan untuk biaya sendiri yaitu 2,146,967,222,252 dan untuk diskon faktornya sendiri 7,5%. Dan hal itu ketika diskon faktor ketahui 7,5%, kita mencari diskon faktornya tersebut untuk tahun pertama yaitu menghasilkan 0,9302, yaitu dikalikan pendapatan dikali DF untuk tahun pertama maupun tahun berikutnya, yaitu untuk tahun pertama menghasilkan 0 untuk manfaat dan untuk biaya yaitu menghasilkan 199,717,881,165 dan seterusnya, dan pada manfaat menghasilkan 351,503,437,444 dan untuk biaya yaitu menghasilkan 254,874,133,388. Setelah itu kita mencari benefit cost ratio-nya, yaitu di mana B per C yaitu benefit dibagi cost atau manfaat dibagi dengan biaya, di mana dalam ini menghasilkan 351,503 437,440 dibagi 254,874,133,388, yaitu menghasilkan benefit cost ratio yaitu 1,3791, di mana suatu proyek layak dijalankan karena lebih dari 1, sehingga dalam hal ini suatu proyek layak dijalankan atau dioperasikan. Selanjutnya yaitu menjelaskan analisis kelayakan pada suatu proyek, di mana dalam hal ini suatu kelayakan untuk melihat hasil analisis suatu proyek yang telah dilakukan untuk kemungkinan di masa yang akan datang, di mana dapat kita lihat dari perhitungan yang telah disusun atau direncanakan dengan meliputi adanya NPF, BCR, IRR yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dengan bunga sebesar 7,5%, NPS suatu proyek dalam hal ini layak dijalankan karena nilai yang diperoleh merupakan nilai positif, di mana nilai tersebut yaitu 65,345,570,925 lebih besar daripada 1, sehingga dalam hal ini dapat dilakukan pembangunan normal di pasar terpadu Blimbing Kota Malang layak dioperasikan atau beroperasi. Sedangkan untuk IRR sendiri merupakan suatu efisiensi investasi rencana yang diterima, di mana besarnya IRR memiliki suatu hasil di mana bahwa proyek pembangunan pasar terpadu Blimbing Kota Malang bunga 7,5% dan untuk perhitungan dari IRR dalam kondisi normal yaitu 12%, yaitu menghasilkan sebesar 11,96,218 lebih besar daripada 7,5%, sehingga suatu proyek dalam hal ini layak dijalankan. Sedangkan untuk benefit cost ratio atau BCR sendiri merupakan suatu perbandingan antara adanya manfaat dan biaya, di mana ketika nilainya lebih besar dari 1, maka suatu proyek layak dijalankan.
Namun sebaliknya, ketika nilai suatu proyek memiliki kurang dari 1, suatu proyek tidak layak dijalankan. Namun dalam hal ini, yaitu benefit cost ratio menghasilkan nilai sebesar 1,3791 lebih besar dari 1, sehingga dalam BCR atau benefit cost ratio dalam adanya pembangunan pasar terpadu Belimbing Kota Malang layak dilakukan, sehingga dengan adanya suatu nilai perhitungan yang menghasilkan suatu nilai yang positif, berarti dalam hal ini suatu proyek pembangunan dapat dijalankan atau dioperasikan dengan baik. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa suatu proyek layak dijalankan pada suatu pembangunan yang dapat dioperasikan, karena dalam hal ini tidak ada suatu pihak yang dirugikan karena memiliki nilai yang positif, karena suatu proses pembangunan yang ada dapat menghasilkan suatu keuntungan bagi masyarakat ataupun pemerintah Kota Malang itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.